Permisi Pak Imron, selamat pagi. Pak Jono, selamat pagi juga Pak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, saya sehat walafiat Pak Imron. Anak istri keluarga juga semuanya pada sehat-sehat kok. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Pak Imron, saya mau beli cabai dong 5 kilo. Ini ya Pak, uangnya kayak biasa 150.000. Pokoknya Pak Imron harus pilihkan saya cabai-cabai yang berkualitas. Cabainya gede, cantik, rasanya pedas, dan yang terpenting mulus-mulus Pak. Nggak ada belatungnya. Cepetan ya Pak, saya mau segera jualan nih soalnya. Waduh, gimana ya ini ngomongnya Pak Jono. Mohon maaf ini Pak sebelumnya. Dengan uang yang barusan Bapak kasih, udah nggak bisa lagi dapat 5 kilo. Sekarang harga cabainya sudah melejit tinggi di pasaran Pak. Cabai rawit harganya udah 90.000. Apalagi cabai merah Pak, yang sekarang udah 100.000 per kilonya. Apa? Cabai rawit dan merah sekarang udah sampai harga segitu? Gila, masalah banget ini Pak harga cabainya. Kalau segini kenaikannya sih, uang yang tadi saya kasih sama Bapak cuma dapat 1 kilo doang dong cabainya. Ya, mau gimana lagi Pak, memang segitu harga cabainya. Saya selaku pedagang juga nggak bisa berbuat banyak Pak. Saya hanya bisa mengikuti dan menjual cabai-cabai sesuai dengan harga yang ditentukan saja. Jadi gimana Pak Jono? Pak Jono tetap beli cabainya dengan 150.000 ini? Atau justru Pak Jono mau nambahin uangnya buat beli cabai lebih banyak? Saya sih welcome aja Pak, apapun keputusan Bapak. Astagfirullahaladzim Pak. Kalau harganya segitu mahal sih, saya nggak bisa ngambil keputusan langsung Pak. Saya harus mikir-mikir dulu mana-mana aja belanjaan yang harus saya kurangi, supaya semua belanjaan itu bisa dibeli dengan cukup. Ya udah, monggo Pak, dipikir-pikir dulu sebelum mengambil keputusan. Sebagai pedagang ceker mercon yang melegendaris, aku harus mengambil langkah apa ini ya? Seumur-umur aku jualan ceker mercon, baru kali ini aku menghadapi harga cabai yang setinggi langit. Aduh, apa aku korbankan aja ya rasa pedasnya itu? Kalau aku pakai jatah yang lain buat tutupin, bisa nanti pada kekurangan lagi yang lainnya. Udahlah, aku beli seadanya aja cabai-cabainya, sesuai dengan budget awal yang udah aku tentukan. Pak Imron. Ya Pak Jono, gimana hasil keputusannya? Hasilnya ya gitu aja lah Pak. Saya beli cabainya sesuai dengan uang yang tadi aja Pak. Saya nggak ada uang lagi mau nambah cabainya. Budget saya terbatas, harus bagi-bagi juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Ya sudah kalau begitu, ya Pak, cabai rawit dan merahnya campur. Makasih Pak Imron, saya pergi dulu ya Pak. Apa? Harga ceker sekarang naik drastis. Ini ada apa sih sebenarnya dengan hari ini? Kenapa semua barang-barang yang aku butuhkan semuanya pada naik? Tadi cabai merah dan juga rawit. Jangan bilang sekarang harga ceker juga naiknya sama drastisnya. Ya, bisa dibilang iya sih Pak. Harga ceker yang semulanya cuma 15.000, 20 ribuan, sekarang naik menjadi sangat drastis sekali, di angka 70.000 per kilonya. 70.000 per kilo? Yang bener aja dong Pak. Masa naiknya bisa sedrastis itu sih harganya? Itu bukan naik 2 kali lagi Pak, tapi udah 4 kali lipat dari harga biasanya. Gila sih, saya bisa bangkrut ini Pak lama-lama. Naik harga cabai yang tiba-tiba meroket, udah bikin kepala saya sakit. Apalagi ditambah dengan naiknya ceker ini. Saya harus gimana coba buat nyiasatinya? Ya mau bagaimana lagi Pak? Saya sebagai pedagang juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Langkah kami ini terbatas Pak. Saya cuma bisa menurut dan manut sama supplier-supplier yang menyuplai barang. Kalau mereka bilang segini, ya saya tinggal mengikuti. Jadi mohon maaf ya Pak. Sebenarnya saya juga tidak ingin hal ini pun terjadi. Ya sudah, saya beli 2 kilo aja Pak ceker-cekernya ini. Meskipun ceker hari ini terlihat bagus dan montok-montok, kalau harganya naik jadi seperti ini, aku juga nggak bisa berbuat banyak. Aku hanya pedagang kecil, harus pandai mengatur keuangan supaya bisa cukup. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti saya campur sama bumbu biar kelihatan banyak. Yang penting dagangannya jalan dulu. Mudah-mudahan laku semua hari ini. Amin. Amin Pak, amin. Ceker mercon, yo, ceker mercon, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Ayo dibeli walaupun harganya sekarang naik sedikit mahal.
tapi rasanya masih tetap sama kok, tetap lezat sesuai dengan ciri khasnya. Ayo dibeli yo, yuk diborong, diborong. Ya Allah, ada apa sih sebenarnya dengan hari ini? Nggak biasanya, heran. Dagangan sepi banget ya hari ini. Biasanya jam segini udah ada 10-11 orang yang beli. Kenapa sekarang malah jadi sepi banget kayak gini ya? Apa jangan-jangan ini semua karena harganya naik lagi? Jadi orang-orang pada mikir 2 kali buat makan ceker mercon. Daripada aku terus-terusan diem di sini, lebih baik aku keliling cari pelanggan aja lah. Kali-kali aja ada yang nyantol kan sama ceker mercon buatanku ini. Ceker mercon, ayo semuanya dicicipi dulu ceker mercon buatanku ini, yo. Pak Jana ini kenapa rasa ceker ayamnya berubah ya Pak? Heran deh saya sama dagangan Bapak. Udahlah harganya mahal, nggak enak lagi. Saya beli minggu lalu rasa cekernya juga udah gak enak Pak. Ini sebenarnya ada apa sih Pak? Saya lama-lama kesel deh makan ceker mercon buatan Bapak. Emangnya Bapak nggak malu ya jual makanan gak enak kayak gini? Mohon maaf mas, maaf. Saya minta maaf. Ini semua memang murni kesalahan saya mas. Di tengah-tengah harga bahan-bahan yang sekarang melonjak tinggi, saya kebingungan mas mau cukupin belanjaan ini gimana. Semua bahannya naik dengan harga yang gak dapat saya jangkau. Jadi kalau ada yang bau busuk cekernya itu bukan karena cekernya yang busuk mas, tapi karena kelamaan saya simpen. Saya harus mikir berkali-kali supaya dagangan saya tetap enak dan juga lezat. Jadi saya kadang sedikit telat untuk mengolahnya. Alasan aja Pak, saya baru megang ini loh ceker merconnya. Terus kenapa ceker-cekernya langsung keluar bau amis? Gak mungkin kalau ceker segar tiba-tiba ngeluarin bau amis kayak gini. Ini pasti ada sesuatu kan di baliknya. Ada sesuatu yang pastinya Bapak jalani tanpa sepengetahuan pelanggan. Kalau Bapak kayak begini terus cara dagangnya, jangan harap dagangan Bapak itu bakal laku dibeli para orang-orang. Orang lain juga pasti kapok Pak beli ceker mercon di sini lagi Pak. Mas, saya nggak pernah jual ceker mercon dari ceker yang udah busuk. Semua bahan-bahan yang saya beli itu segar mas, fresh, dan diolah juga dengan cara yang higienis. Kalau masnya itu ada keluhan, terus terang aja langsung ke saya mas. Ngomong seadanya, sejujurnya. Jangan malah ngomel-ngomel kayak gini-gini. Mas pasti ada masalah pribadi kan dengan saya? Saya siap kok mendengarkannya dengan seksama. Udahlah, basi, lihat aja ya nanti. Kalau besok saya kesini lagi tapi rasanya masih sama, akan saya pastikan itu akan menjadi kunjungan saya yang terakhir kalinya. Ceker ayam, ceker mercon, ya Allah gimana ini modalku udah habis buat beli bahan-bahan tadi. Dan sekarang kenyataannya apa? Nggak ada orang yang beli dagangan saya ya Allah. Saya benar-benar bingung dan nggak tahu harus apa lagi. Utang saya sudah numpuk, istri di rumah juga sakit. Kalau terus begini lama-lama saya bisa bangkrut. Lah Pak Jono, ngapain Bapak jam segini masih ada di sini? Ini udah tengah malam loh Pak. Emangnya masih ada pelanggan yang bakalan beli dagangan Bapak? Pak Jono ini sudah tengah malam. Apa nggak sebaiknya Bapak pulang aja Pak? Lagian biasanya aku sering lihat kamu rajin keliling-keliling. Kok sekarang malah diam-diam malas-malasan di sini sih Pak? Aku nggak malas-malasan Pak Imron. Aku lagi merenung kesedihanku hari ini. Dagangan saya nggak laku Pak. Sementara harga bahan naik gila-gilaan. Pelanggan juga mulai komplain dengan cita rasa dan harga yang saya naikkan. Saya sudah nggak tahu harus bagaimana lagi. Yah, kasihan juga nasibmu ini Pak ya. Kalau saya boleh saran ya Pak Jono harus lebih kreatif lagi Pak. Harus pinter-pinter ngambil siasat. Kalau bahan-bahannya mahal ya disiasati cari alternatifnya. Ada banyak cara kok Pak biar produksi tetap lancar tapi nggak memakan biaya yang mahal. Asalkan satu kuncinya, yaitu Bapak harus berani ambil resiko. Maksudnya alternatif apa yang bisa bikin dagangan saya tetap laku tanpa harus keluar modal besar Pak? Ya maksudnya itu kayak gitu loh Pak. Kayak yang dilakukan pedagang-pedagang nakal di luar sana. Contohnya kayak campur cabai-cabai sehat dengan cabai busuk. Atau cabai-cabainya tadi diganti dengan balsem dan pewarna makanan biar pedasnya nendang. Soal cekernya beli yang murah. Yang murah meriah aja Pak. Gunain ceker-ceker yang udah busuk dan berlendir sebagai lauk pengganti utama dari ceker-ceker yang melonjak mahal. Asal Bapak pinter-pinter ngolahnya, orang-orang nggak akan sadar. Apalagi kalau bumbunya itu kuat. Kasih boraks, biar awet, tambahin balsem, pewarna makanan, dan yang lain-lainnya lah. Tapi semua itu kan berbahaya Pak. Itu nggak bener.
Zaman sekarang mah udah zaman edan Pak Jono. Masalah bahaya atau tidak, halal atau haram itu dipikirkan belakangan aja. Yang penting itu gimana cara supaya bisa mendapatkan uang dan terus bertahan hidup. Percuma juga hidup dengan aman dan bersih kalau ujung-ujungnya anak istri nanti kelaparan, ya nggak? Ya juga sih Pak, Bapak bener banget. Saya udah nggak punya pilihan lain. Kalau nggak segera balik modal, saya akan benar-benar hancur. Makasih ya Pak atas masukannya. Nanti saya coba deh sesuai dengan arahan yang Pak Imron sarankan. Doain saya ya Pak, semoga rencana ini lancar dan semoga nggak ada orang sadar kalau saya jual ceker merconnya dari bahan-bahan busuk. Pak Jono akhirnya tergoda untuk mencoba sarannya Pak Imron. Ia membeli balsem murah di toko terdekat dan mencampurnya dengan cabai. Dia juga mencari ceker-ceker busuk yang dibuat di kotak-kotak sampah pasar. Semoga aja rencana ini berhasil. Kalau emang nanti nggak ada pelanggan yang komplain, saya akan terus cara-cara ini untuk menghemat modal pengeluaran. Ayo dibeli yo, ceker mercon murah. Ceker mercon murah harganya tapi nggak murah kualitasnya. Soal kepedesan bisa diadu. Kepedesan ceker mercon di sini nggak akan kalah dari omongan tetangga. Ayo dibeli yo. Pak, ini rasanya pedes, cekernya kok aneh banget sih Pak. Baru aja makan, perut saya langsung sakit nih. Kemarin masalah di cekernya, sekarang masalah di cabenya lagi. Pak Jono ini buatnya pakai cabainya asli atau enggak sih Pak? Atau jangan-jangan ada campuran bahan-bahan berbahaya lagi di dalamnya? Pak Jono pakai bahan-bahan berbahaya ya untuk mengelabui kami semua. Sembarangan aja Mas ini omongannya. Mas, cabai yang saya pakai itu asli, cabai murni, semua cabai-cabai sehat dan juga mahal. Jadi sampai jangan nuduh dagangan saya itu yang enggak. Pedesnya ini nendang karena saya pakai resep khusus turunan nenek moyang saya. Kalau sampean sakit perut, mungkin perut sampean yang enggak cocok sama cita rasa saya. Tapi kok saya juga sama ya Pak. Perut saya itu panas banget. Ini bahkan mulut saya terasa kayak terbakar dan mau melupuh. Kalau ini terus-terusan terjadi, sumpah saya gak akan beli lagi di sini Pak. Tenang semuanya santai. Mungkin Mas ini perlu dibiasakan makan makanan pedas ya. Ya Mas, ini bukan soal rasa masakan saya, tapi ini cuma masalah waktu kok. Cuma masalah waktu sampai mas-mas ini sekalian ini terbiasa. Kak Jono, kami mendapat laporan kalau dagangan Anda menyebabkan banyak pelanggan sakit perut. Kami perlu memeriksa bahan-bahan yang Anda gunakan terkait ceker mercon ini. Kami akan memastikan agar orang-orang yang makan di wilayah ini bisa menyantap makanan mereka tanpa rasa cemas. Aduh Pak, saya ini cuma pedagang kecil. Semua bahan-bahan yang saya pakai semuanya murni dari pasar Pak. Saya nggak mungkin pakai bahan-bahan aneh ya, yang membahayakan nyawa para pelanggan saya. Kalau ini laporan dari mas-mas barusan, udah saya konfirmasi Pak sama mereka. Kalau cuma masalah waktu aja, buat mereka terbiasa dengan masakan saya. Kalau begitu Bapak, nggak ada salahnya juga dong masakan Bapak kami cek. Kan tadi bilang masalah ada di masnya. Kalau makanan ini aman, Pak Jono nggak usah khawatir sama sekali. Kami nggak akan pernah membohongi hasil pengecekannya kok. Jadi mohon kerjasamanya ya Pak. Izinkan kami melakukan pemeriksaan sekarang juga. 2 jam kemudian. Jadi ini penyebabnya Pak Jono. Saya menemukan kandungan balsam di makanan ini. Gak cuma balsam saja, ada bahan-bahan lain yang seharusnya tidak boleh digunakan. Tapi malah Bapak pakai untuk meracik bumbu ceker mercon ya. Pantas saja orang-orang yang melapor itu pada sakit perut. Sekarang saya tanya sama Bapak pakai balsam ini untuk apa Pak? Dan kenapa ceker Anda dan bau cabainya ini bisa berbau busuk? Bapak udah kepergok Pak. Kalau Bapak nggak mau jujur, ini bisa jadi masalah besar dan Bapak bisa lama mendekam di penjara. Itu balsam buat keperluan pribadi kok Pak. Mungkin balsam itu ada yang jatuh saat saya mengoleskan ke tangan. Terus kalau soal ceker, saya akui kalau ceker itu memang sedikit agak lama. Tapi itu sedikit agak lama doang kok Pak. Secara keseluruhan dia masih layak untuk dikonsumsi. Sumpah. Kalau begitu, saya akan membawa sampel dari ceker mercon Bapak ini. Kami akan memeriksa lebih lanjut bahan berbahaya apa saja yang terkandung di dalamnya. Kalau memang nanti hasilnya berbahaya dan Bapak sudah terbukti menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, Bapak akan celaka. Bapak akan mendekam di dalam penjara untuk waktu yang sangat lama.
Ayo semuanya kita bawa gerobak bapak ini ke lab pengecekan. Ayo segera angkut cepat. Loh Pak, kaitannya tadi yang diambil sampulnya aja. Kenapa sekarang segerobak-gerobaknya yang bapak angkut? Ini bertentangan dengan kata-kata bapak barusan loh Pak. Kalau sampai bapak angkut, terus gimana dong saya mau jualan hari ini? Itu urusan bapak. Lagian kami juga sudah lama gak mukbang ceker mercon. Jadi sah-sah aja dong kalau semua ceker-ceker mercon ini kami angkut dan dimakan. Toh juga kami juga punya penangkalnya kok, biar gak sakit perut. Tapi Pak, diam. Kamu gak punya hak untuk berbicara dengan saya. Ngerti kamu? Daripada kamu mengkhawatirkan gerobak dan dagangan ceker mercon kamu itu, lebih baik kamu mengkhawatirkan nasib kamu yang segera masuk penjara. Ingat itu. Aku harus gimana dong ini? Gara-gara hasutan sesat dari Pak Imron, semuanya malah jadi runyam. Gawat, aku harus kabur kemana ya? Aku nggak mau masuk ke dalam penjara. Daripada harus mendekam di tempat yang bisu seperti itu, lebih baik aku di buron selama-lamanya. Pak Jono, Anda ditangkap. Anda telah terbukti melaporkan penyelewengan dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam dagangan Anda. Kami sudah menerima hasil uji laboratorium dari pihak kesehatan. Dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Anda harus dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ayo ikut saya ke penjara Pak, cepat. Ya Allah, tolong maafin saya ya Allah. Saya menyesal dan gak akan mengulanginya lagi. Kenapalah saya harus serakah dan mendengarkan cara-caranya Pak Imron. Aku sudah tahu kalau itu jalan yang aku pilih adalah jalan yang salah. Tapi aku gak punya pilihan lain. Karena melakukan cara itu dengan penuh kesadaran. Maafkan aku ya Allah. Aku benar-benar lalai, bodoh. Ini semua bisa terjadi karena aku itu gak sabar menghadapi semua ujianmu ini ya Allah. Ibu, adik, tolong maafin Bapak ya. Maafin Bapak karena gagal menjadi suami sekaligus ayah yang baik buat kalian.